Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Dwisata Saiful Putri dari kelas 1C Perbankan Syariah NIM 253211076 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin membuat tugas video tentang kearifan lokal yang ada di Cirebon. Salah satunya Gua Sunyaragi. Cirebon merupakan salah satu kota pesisir di Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya, politik, dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Salah satu peninggalan sejarah yang paling terkenal di kota ini adalah Goa Sunyaragi. Sebuah situs bersejarah yang syarat dengan nilai spiritual, arsitektur yang unik, dan kisah kebijaksanaan para raja serta ulama masa lalu. Goa Sunyaragi tidak hanya menjadi simbol kejayaan Kesultanan Cirebon, tetapi juga mencerminkan keindahan perpaduan budaya yang hidup di pesisir utara Jawa. Nama Sunyaragi berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu sunya, yang berarti sepi, hening, atau kosong, dan ragi, yang berarti raga atau tubuh. Jika digabungkan, Sunyaragi dapat diartikan sebagai tempat untuk menenangkan diri dan membersihkan jiwa dari kesibukan duniawi. Nama ini menggambarkan fungsi utama goa tersebut sebagai tempat bersemedi, bertapa, dan mencari ketenangan batin bagi para bangsawan dan Sultan Kesultanan Cirebon. Goa Sunyaragi dibangun pada sekitar abad ke-16 oleh Sultan Sepuh pertama, Pangeran Kararangan, yang merupakan bagian dari garis keturunan Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Tujuan awal pembangunan tempat ini adalah untuk dijadikan taman air dan tempat peristirahatan keluarga kerajaan, sekaligus menjadi lokasi pemusatan spiritual bagi para sultan dan prajurit sebelum melakukan tugas kenegaraan atau peperangan. Kompleks Goa Sunyaragi menempati lahan seluas kurang lebih 1,5 hektare, yang terdiri dari berbagai gua buatan, taman, kolam, dan bangunan dengan struktur yang terbuat dari batu karang laut. Batu-batu karang tersebut konon diambil dari pantai utara Cirebon, dibawa dengan tenaga manusia dan juga, menurut cerita rakyat, dibantu oleh kekuatan gaib. Menurut sejarah lisan masyarakat setempat, pembangunan Goa Sunyaragi tidak lepas dari peran para wali penyebar Islam, khususnya Sunan Gunung Jati, yang berusaha menciptakan tempat untuk memperkuat spiritualitas dan melatih diri dalam keheningan. Oleh sebab itu, kompleks ini sering disebut sebagai Taman Sari Sunyaragi, yaitu taman tempat bersuci, bermeditasi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Goa Sunyaragi memiliki fungsi ganda pada masa kejayaannya. Pertama, sebagai tempat spiritual, di mana para sultan dan bangsawan melakukan tapa, zikir, dan meditasi untuk menenangkan hati. Kedua, pada masa kolonial dan peperangan melawan Belanda, goa ini juga dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan, persembunyian, serta strategi pertahanan. Struktur goa yang berliku-liku dan saling terhubung menjadikannya sulit dimasuki oleh musuh. Selain itu,
Goa Sunyaragi juga digunakan sebagai tempat pelatihan bagi para prajurit Kesultanan Cirebon, terutama untuk melatih kekuatan fisik dan spiritual agar siap menghadapi musuh. Nilai-nilai spiritual dan kedisiplinan yang diajarkan di tempat ini menjadi warisan moral yang sangat berharga. Arsitektur Goa Sunyaragi merupakan salah satu aspek yang paling menarik. Desainnya merupakan perpaduan dari gaya arsitektur Jawa, Tionghoa, dan Eropa. Hal ini mencerminkan bahwa Cirebon pada masa itu merupakan pusat pertemuan berbagai budaya dan bangsa, terutama karena letaknya yang strategis sebagai kota pelabuhan di pesisir utara Jawa. Bangunan di kompleks ini terdiri atas berbagai bagian yang memiliki makna simbolik dan fungsi tersendiri. Antara lain ada Bangsal Jinem, tempat Sultan beristirahat dan menyaksikan latihan para prajurit. Goa Peteng, yang berarti goa gelap, melambangkan ujian hidup manusia yang penuh cobaan. Goa Padang Ati, menggambarkan kejernihan hati setelah seseorang melewati masa kegelapan batin. Goa Arga Jumut, digunakan untuk bertapa dan memperkuat spiritualitas. Goa Pengawal dan Goa Pandekar, yang digunakan oleh para penjaga kerajaan dan prajurit untuk berlindung atau mengatur strategi. Setiap bagian bangunan memiliki makna filosofis yang mengajarkan manusia untuk mengenal diri, mengendalikan hawa nafsu, dan mencari ketenangan batin demi mencapai kesempurnaan hidup. Goa Sunyaragi juga tidak lepas dari berbagai cerita rakyat dan mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satu legenda yang terkenal adalah kisah tentang Pangeran Kararangan yang dikutuk menjadi batu karena melanggar janji dengan istrinya. Ada juga cerita tentang makhluk halus penjaga Goa Sunyaragi yang dipercaya masih menjaga tempat tersebut hingga kini. Masyarakat Cirebon percaya bahwa hanya orang yang berhati bersih yang dapat merasakan ketenangan sejati di dalam goa itu. Seiring perkembangan zaman, Goa Sunyaragi telah mengalami beberapa kali pemugaran dan perawatan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan setempat. Kini, situs ini menjadi objek wisata sejarah dan budaya yang ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Setiap tahun, diadakan pula berbagai festival budaya dan pertunjukan seni tradisional Cirebon, seperti tari topeng dan gamelan. Di area sekitar Goa Sunyaragi, selain sebagai tempat wisata, Goa Sunyaragi juga memiliki nilai edukatif. Banyak pelajar dan peneliti yang datang untuk mempelajari sejarah, arsitektur, dan nilai filosofis dari situs ini. Goa Sunyaragi menjadi saksi bisu bagaimana Cirebon pernah menjadi pusat kebudayaan yang maju dan terbuka terhadap keberagaman. Goa Sunyaragi bukan hanya sekadar peninggalan sejarah fisik, tetapi juga merupakan warisan spiritual dan budaya yang menggambarkan kebijaksanaan leluhur bangsa Indonesia. Dari tempat ini, kita dapat belajar tentang arti ketenangan, kebersihan hati, dan pentingnya menyatukan kekuatan batin dan pikiran dalam menghadapi kehidupan. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita menjaga, melestarikan, dan menghargai peninggalan sejarah seperti Goa Sunyaragi. Karena dari sanalah kita bisa memahami jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur yang membentuk peradaban Indonesia. Sekian paparan video tugas dari saya tentang kearifan lokal yang ada di Cirebon, salah satunya Goa Sunyaragi. Di sini saya ingin berterima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bergabung ke Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.